Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk seluruh sahabat-sahabat Iwaya Channel dimanapun Anda berada. Saya doakan semoga selalu dalam keadaan sehat dan berbahagia. Amin ya rabbal alamin. Di video kali ini yaitu melanjutkan video yang sebelumnya. Pembahasan kita soal susuk. Kalau dalam video pertama kita sudah terangkan untuk macam-macam dan juga efek dari susuk tersebut. Nah, di video kali ini saya akan menerangkan soal bagaimana cara untuk memusnahkan ataupun langkah-langkah yang harus kita ambil setelah terjadi suatu penyesalan ataupun taubatan nasuha. Nah, susuk dan juga penggunaan jimat ataupun segala sesuatu yang berhubungan dengan jin ataupun khodam itu termasuk dalam perbuatan syirik ataupun dosa yang sangat besar, yang sangat susah bagi Allah untuk mengampuninya. Mudah-mudahan untuk seluruh sahabat-sahabatku bisa terketuk pintu hatinya untuk segera bertobat, untuk segera mengambil langkah supaya perbuatan-perbuatan semacam ini lekas untuk ditinggalkan. Semoga kegiatan pemasangan susuk untuk seluruh hajat bisa diganti dengan amalan-amalan yang lebih bijaksana. Kita lebih mendekatkan diri pada Tuhan Yang Maha Esa. Kita lebih peduli pada sesamanya, buat baik dan menolong orang-orang yang membutuhkan, untuk mempermudah ataupun untuk memperlancar segala hajat yang kita punya supaya lebih cepat dikabulkan oleh Tuhan Yang Maha Esa. Nah, timbul suatu pertanyaan dari beberapa sahabat-sahabat di channel, bagaimana sih cara melepaskan ataupun cara merontokkan menetralkan susuk yang sudah terpasang sementara si pemasang sudah meninggal ataupun praktisi yang memasang sudah tidak ada. Nah, di sini mari kita akan kupas satu persatu. Susuk pada poin yang kedua di video sebelumnya itu kita definisikan sebagai benda asing yang dimasukkan ke dalam tubuh, baik berupa susuk emas, perak, baja ataupun lain-lain sebagainya. Itu biasanya diiringi dengan bacaan-bacaan ataupun mantra-mantra khusus. Permasalahannya yang timbul yaitu bukan barang real yang dimaksud, tetapi isi daripada susuk tersebut. Biasanya pemasangan itu dilakukan sesuai dengan weton si pelaku ataupun yang mau memasang susuk. Nah, di situ biasanya titik-titik yang dimasukin susuk tersebut, kalau dilihat dari mata batin, itu ada makhluk yang hidup di situ, itu jin ataupun khodam. Contoh, seperti kening yang dimasukin susuk, kalau dilihat secara batin, di kening tersebut ada makhluk. Nah, makhluk tersebut jika dipakai bertahun-tahun, maka dia akan meresap melalui sel-sel darah, melalui sumsum tulang, kemudian menyatu dalam jasad si pelaku ataupun yang punya susuk tersebut. Nah, bila mana susuk itu diambil
maka hal yang terjadi biasanya, walaupun realnya barangnya sudah terlepas, tetapi intisari ataupun makhluk tersebut biasanya masih menempel karena sudah mendarah daging selama bertahun-tahun. Nah, lantas apa langkah yang harus diambil bila mana kita ingin melepas susuk tersebut? Nah, yang pertama, taubatan nasuha, yaitu tobat yang sungguh-sungguh. Kita menyesal, sangat-sangat menyesal dengan apa yang pernah kita lakukan. Dalam kategori ini yaitu menyekutukan Tuhan. Karena mengharap sesuatu makhluk ataupun jin seolah-olah ia memegang peranan Tuhan, bisa mengubah keadaan, bisa mengubah ini, mengubah itu, mempelajar hajat kita. Padahal semuanya itu sudah ditetapkan oleh Tuhan. Segala pun apa takdir ini, itu sudah digariskan oleh Tuhan. Makhluk tanpa izinnya itu tidak akan mungkin bisa mengubah ataupun bergeser sedikit pun. Itu tauhid yang harus kita tancapkan pada diri kita. Nah, setelah penyesalan itu terjadi, langkah kedua yaitu kalau bisa hubungi orang yang ahli di bidangnya, para ustadz ataupun para kiai yang ahli dalam bidangnya. Jangan pergi ke dukun itu lagi kalau bisa, tapi orang-orang yang ahli dalam bidangnya untuk melepas susuk tersebut. Nah, yang ketiga, kita bisa lakukan melalui ruqyah mandiri. Nah, ruqyah itu sebenarnya sangat simpel. Poin yang biasa dibaca itu kalau saya pribadi, yang pertama, kita bisa baca Al-Fatihah, surat Al-Fatihah. Kita sambungkan hati kita, jiwa raga kita, seluruh komponen-komponen dalam tubuh kita menghadap kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala melalui wasilah Kanjeng Nabi Muhammadin Sallallahu Alaihi Wasallam. Kita bangkitkan Nur Muhammad itu dulu, karena di dalam tubuh ini segala sesuatu itu ada stempel-stempelnya, yaitu Nur Muhammad. Nah, wasilahnya di situ. Tawasul kepada Kanjeng Rasul, kita hidupkan Nur Muhammad melalui tawasul dan kecintaan kita yang mendalam kepada Kanjeng Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Mohon maaf, ini saya kasih secara segi Islam karena kebetulan saya pemeluk agama Islam. Untuk agama lain yang mungkin bisa disesuaikan dengan kepercayaan dan ajaran masing-masing. Kemudian kita baca surat Al-Ikhlas, An-Nas. Nah, Al-Ikhlas dan An-Nas. Kemudian ayat kursi untuk merontokkan segala sesuatu yang negatif dalam diri kita. Yang penting kemantapan hati dijiwai, diresapi. Kalau itu tidak bisa dilakukan ataupun belum hafal, kita bisa niatkan di dalam diri kita. Yang penting kemantapan hati. Contoh, bila mana susuk ada di sini. Nah, kita sebut aja di sini. Bismillahirrahmanirrahim. Ini kan makhluk Allah. Dalam susuk itu kan juga ada jin. Itu juga makhluk Allah. Kita sentuh dengan perasaan. Hai jin, terima kasih kamu sudah bersama saya sekian tahun ataupun sekian bulan. Untuk saat ini aku berniat untuk melepaskanmu melalui wasilah sholawat Nabi. Intinya mantapkan hati, sentuh
Dengan kebenaran Nur Muhammad, hamba mohon ridho dan perlindungannya. Dengan bacaan sholawat Nabi ini, ya Allah, hamba mohon dengan cinta dan kasih sayang-Mu, lepaskan susuk yang ada di dalam tubuh hamba dan juga segala sesuatu yang negatif di dalam tubuh hamba. Lepaskan ya Allah. Kemudian dibaca Sallallahu ala Muhammad, Sallallahu ala Muhammad. Pelan-pelan sambil digosok-gosok seperti ini ataupun disentuh. Setiap bacaan yang kita bacakan itu seolah-olah menyiram dari atas, dari ujung rambut sampai ujung kaki, dilunturkan ataupun bisa memakai sugesti seperti disapu. Nah, itu yang penting itu bukan real barangnya ataupun jarum yang ditanam, tetapi yang paling penting kita musnahkan intinya ataupun makhluk yang ada di dalam susuk tersebut. Mohon pada Allah untuk dilunturkan. Nah, seperti itu. Nah, itu dilakukan secara berulang-ulang sampai diri kita yakin bahwa susuk itu sudah musnah. Semua tergantung pada keyakinan diri. Gitu. Nah, jadi untuk susuk itu biasanya menggunakan beberapa media seperti emas, perak, ataupun media-media yang lain. Itu tergantung dari mahar yang diminta oleh jin ataupun khodam tersebut. Jika jinnya minta mahar susuk mutiara, ya harus pakai mutiara. Jika jinnya minta emas, ya harus pakai susuk emas. Seperti itu. Nah, susuk yang dipakai di kening itu biasanya untuk menambah karisma katanya. Nah, memancarkan aura kecantikan ataupun ketampanan. Susuk yang dipasang di area sini yang sering terjadi itu biasanya untuk meningkatkan rasa keyakinan, mempengaruhi lawan bicara kita, supaya orang-orang lawan bicara itu percaya dengan apa yang dikatakan. Nah, susuk yang dipakai di tangan biasanya itu untuk kekuatan tenaga, biar kuat katanya. Susuk yang dipakai di dada biasanya untuk kekebalan, tahan senjata tajam ataupun yang lain-lain. Nah, susuk untuk keharmonisan biasanya ditanam di area alat vital. Mohon maaf. Nah, untuk penetralan yang paling mudah, kita bisa pergunakan media dengan wasilah daun kelor ataupun daun bidara. Ambil dalam hitungan ganjil 3, 7, 9 ataupun 11 daun kelor ataupun daun bidara, kemudian cuci. Nah, kita bisa sentuh dengan Nur Muhammad daun tadi. Ambil contohnya seperti ini. Kemudian, wahai daun bidara ataupun kelor, saya minta engkau menjadi wasilah untuk melunturkan susuk yang saya punya. Seperti itu. Anggap daun itu seperti makhluk. Jadi sesama makhluk Allah, kita wajib bisa silaturahim batin dulu untuk menggunakannya supaya lebih maksimal. Gitu. Kemudian setelah dicuci, itu yang pertama bisa buat mandi, dikucek-kucek lalu buat mandi. Bisa juga diminum. Itu tergantung dari sugesti kita yang mau yakin yang mana. Mau buat mandi boleh, buat diminum juga boleh. Seperti itu. Biasanya semua jenis susuk itu dengan kedua daun itu biasanya bisa luntur.
luntur. Tapi semua kembali kepada kekuasaan dari Tuhan Yang Maha Esa. Ada yang menggunakan media pisang emas biasanya, itu juga bisa. Kurang lebihnya demikian yang bisa saya sampaikan kepada seluruh sahabat-sahabat Iwaya Channel. Semoga apa yang saya ulaskan semoga bisa memberikan manfaat untuk seluruh sahabat-sahabat semuanya. Dan bagi saudara-saudaraku yang memerlukan bantuan, ingin melepas susu, itu bisa di kolom komentar. Nanti saya kasih alamat WA gratis. Insya Allah saya berniat untuk membantu saja dan berbagi. Semoga apa yang saya sampaikan walaupun sedikit, semoga ada manfaatnya. Mohon dimaafkan atas semua kekurangan dan kelemahan saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.